Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan, kalau anak itu dalam perjanjian itu ibadah untuk umat Yahudi atau Nasrani itu adalah hari Sabat. Nah, ketika sekarang ini kalau yang didengung-dengungkan itu malah bukan hari Sabat, tetapi hari Jumat Agung. Nah, terus dari ini menurut pendapat Pak Umar Siddiq gimana ini Pak, ini kejelasannya itu tentang hari Sabat itu berganti dengan hari Jumat Agung yang sering didengung-dengungkan. Jumat Agung? Iya, kan yang sering didengar ini, yang pendapatnya Pak Umar Siddiq itu gimana ya, tentang ini. Terus tentang yang pendeta yang dulu, ini saya ingat itu Pak Waroko bin Noval itu pun menyatakan memang kebenaran ada tanda-tanda kenabian ada, tetapi beliau belum sempat sampai bersyahadat kepada Allah kalau beliau sudah mengetahui tanda-tanda seperti itu. Nah, dari hal yang demikian kan berarti itu nasibnya pendeta Waroko. Nah, terus yang bukan Waroko bin Noval, ada yang dari Bahira, beda Bahira, pendeta Bahira maksudnya itu. Bukan. Yang di Yaman kan? Bukan, ini yang Waroko Pak. Waroko itu zaman eranya Nabi, ketika Nabi berhenti ya, ketika berhenti itu Pak, Sayyidina Khadijah membawa itu Pak, Nabi Muhammad, tanda-tanda Nabi Muhammad. Itu kan ada, itu kan pendetanya pendeta Waroko bin Noval yang menangkap awal-awal ketika bertahanut itu loh Pak. Ketika bertahanut di Gua Hiro. Oh. Itu kan Sayyidina Khadijah itu membawa Nabi menanyakan pada Waroko apakah tanda-tanda itu ada. Nah, ini ada itu Waroko itu mengatakan iya benar, tetapi ini kalau pendeta-pendeta yang lain yang terakhir itu bisa sampai menyatakan yang lain itu menyatakan pendapatnya yang lain itu, terus mulai yang dari pemahaman untuk menjadi lain itu terus mulai dari pendeta siapa itu Pak? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita pendeta Wakof di Gua Hiro itu ketika Nabi pertama kali menerima apa? Wahyu pertama. Ya. Jauh sebelum itu, ketika Nabi Muhammad itu masih kecil, masih di bawah 10 tahun, ya, dia berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Itu ada pendeta yang terkenal, yaitu yang masih menganut ajaran Nabi Isa alaihissalam, yaitu pendeta Bahira, ya, di Yaman. Pernah saya ceritakan di sini. Yang bersama dengan itu. Tapi kalau yang Nabi menerima wahyu pertama itu kan sudah dewasa ya, sudah usia sudah 25 tahun. Ini masih umur 8 tahun. Tapi pendeta Bahira itu melihat bahwa ini adalah calon nabi. Pendeta tahu. Maka dia berpesan kepada pamannya Abu Thalib ya, agar kamu segera pergi dari sini. Khawatir nanti kalau ada orang-orang jahat tahu kalau ini calon nabi, nantinya diculik, dilukai, kan? Sampai dijamu makan di kuilnya, di biara atau apa itu ya, di Yaman.
Yaman itu masih sekarang masih ada pohonnya, pohon apa namanya? Sahabi, pohon sahabi itu udah kata akar-kata sahib, pohon itu jadi sahabat Nabi ya. Sampai sekarang ada dulu yang pernah ke sana, kalau salah Pak Bipta, Pak Karjono itu sudah pernah ke sana ke Yaman itu untuk ke wisata religi di sana ya. Itu melihat pohon sahabat itu masih ada, saksi sampai sekarang. Usia pohon itu sudah 1400 tahun lebih kan, sejak Nabi kecil. Tapi belum jadi Nabi, belum disudah, belum dijadikan disumpah menjadi misyakun holiyah tadi itu. Belum diangkat, tapi pendeta Bahira itu sudah tahu. Maka diberi nasihat untuk segera meninggalkan. Sedangkan beda warak itu hampir sama, wakaf itu ya, hampir sama intinya. Tanda-tanda kenabian itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah, termasuk benda Bahira. Ya. Kalau hari Sabtu Sabat itu ibadahnya menurut Taurat itu untuk Bani Israel saja, Yahudi, ya. Dan Jumat Agung itu untuk Nasoro. Ya, Jumat Agung itu untuk Nasoro. Nasoro itu mengenal besok itu ada Jumat Agung kemarin yang dari waktu ya. Jumat Agung Nasoro. Jumat Agung Sabtu bersih atau itu. Terus Minggu apalagi itu ada 3 pasangan itu untuk Nasoro bukan untuk Yahudi. Ya. Yang Sabat itu untuk Yahudi, yang Jumat Agung untuk Nasoro. Ya, barangkali itu. Monggo silakan dari yang lain. Yang lupa ya, Pak Wandi dan Bu Wandi ya, dalam rangka bangun. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengajian cerdas subuh Sabtu yang saya muliakan. Ada pertanyaan saya pagi ini satu aja Ustaz. Setahu saya di zaman Nabi Muhammad, kita ambil saja dulu sejarahnya di zaman Nabi Muhammad, yang namanya Abu Jahal, CS, mau Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Janda. Kalau menurut saya, yang saya tahu, mereka itu menantang Nabi Muhammad, membenci Nabi Muhammad, ya, memusuhi Nabi Muhammad. Abu Lahab, CS, ya kan? Nah, banyak lagi abu-abu yang lain. Abu Gosok, Abu Gosok, Abu Janda, ya gimana? Nah, banyak Abu Jahal CS dulu yang membenci Nabi Muhammad, terutama yang terkenal kan Abu Jahal yang sangat sadis lah kita bilang, menantang dakwah Nabi Muhammad. Cuma ada cumanya, mereka itu tidak mencaci maki Nabi Muhammad, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, cuma menantang dakwah saja, cuma mengajak orang ramai-ramai untuk menolak dan sebagainya. Ya. Tidak mereka berani menghina Nabi Muhammad itu dengan kata-kata yang tidak sopan, cuma menantang, mengajak orang untuk menolak. Ya. Pertanyaan saya kemarin melihat di medsos, ada iblis atau setan atau hantu, cuma mirip manusia mukanya, mirip. Jadi iblis, hantu atau setan ini mirip mukanya kayak manusia. Dia itu mencaci maki, mengucapkan kata-kata kotor terhadap Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Saya itu menangis melihatnya Ustaz. Jadi makanya saya bertanyakan ini, Abu Jahal saja tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu kotornya kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Ini ada iblis memang, kalau saya bilang iblis memang, cuma wajahnya saja mirip manusia. Mengatakan kata-kata yang kita itu bagaimana? Kalau ayah kita dikatakannya seperti itu, saya pribadi ya, kalau ayah saya atau anak saya dikatakan itu, saya tidak sakit hati. Tidak sakit hati saya, atau saya pribadi, saya tidak sakit hati. Nah ini pertanyaan saya Ustaz, bagaimana manusia seperti ini? Terima kasih Ustaz. Intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman akidah, persoalan akidah, jadi hanya 2 pertentangannya, tauhid atau berhala. Itu saja.
tauhid atau berhala. Kalau tauhid berarti ikut Muhammad, kalau berhala berarti ikut Abu Jahal, Abu Janda, Abu Bosok, Abu Lahab dan lain-lain itu, gitu ya. Jadi mereka tidak mencaci maki, ya, tapi membunuh bisa, menyakiti bisa, karena merasa Tuhan mereka, agama mbah mereka itu yang mereka akan punahkan oleh tauhidnya Muhammad. Maka itu. Tapi sekarang ini dimensinya, variabelnya itu sudah meluas begitu dasarnya, sehingga akidah itu tidak lagi larut dalam satu usul fikihnya, tapi sudah larut dalam banyak variabel dan banyak dimensi. Maka kalau kita lihat medsos itu, ya kalau Allah Islam, kalau Allah Muhammad itu syaru dan kotor, tapi banyak ditangkap oleh polisi. Nah, ini Pak Nur, ya, polisi. Pak Nur yang ini ya, yang ini pengusaha, yang ini Pak Nur polisi. Ya, polisi sigap. Siapa yang kalau Allah Muhammad dan melecehkan, tangkap. Dan sudah ditangkap banyak ditahan. Termasuk apologet Kristen yang dari Medan, namanya siapa itu ya, dari Pak dia, yang kalau Allah Ka'bah, kalau macam-macam sudah melecehkan, telah merusak studi dalam etika berdebat, bertukar pikiran, ya, sehingga akhirnya tangkap polisi. Jika ketika sudah dibebaskan, dia akan bicara, maaf Pak polisi akan bicara begini, semoga saya nggak ditangkap lagi. Itu apologet Nasrani kalau begitu dari Medan. Ya, sekali lagi kita ini sekarang sudah banyak variabel, banyak dimensinya, sehingga kita harus berani untuk melaporkan, berani untuk memviralkan agar mereka ditangkap oleh aparat karena tidak lagi sesuai dengan kaidah atau norma dalam berdebat. Karena itu ya. Monggo terakhir. Saya tanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permintaan sahabat karib saya, Pak Nur, untuk bertanya. Ayat ke-17. Ayat 17 ini Ayat 17. huruf lam dan qad. Laqad kafara alladziina, lam dan qad itu artinya sungguh telah kafir orang yang menganggap bahwa Isa adalah Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengingatkan mereka supaya kita tidak disebut takfiri, karena mereka adalah sesuai dengan sila pertama, walaupun dia menganggap Tuhan itu 3 trinitas. Apakah membiarkan atau kita mengingatkan, karena kita tahu dibutuhkan sikap bagaimana caranya. Yang kedua, di medsos marak LGBT, ya, ada yang sangat luar biasa. Bagaimana mengingatkan supaya, Monggo dimakan saudaranya. ya, bagaimana mengingatkan mereka supaya umat Nabi Lut tidak terkena kepada kita. Ya, nanti bisa kita kena hujan batu kembali karena LGBT. Dan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh kita. Caranya bagaimana mengingatkan atau membiarkan umat Nabi Lut berlaku di Indonesia sebagai seorang muslim. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalah kekafiran, ya masalah kekafiran, betul ya, masalah kekafiran. Jadi kalau sekarang negara kita ini negara Pancasila gitu ya, tapi dalam kafir juga mentolerir bahwa agama kami agama Buddha, Hindu, Konghucu dan juga Nasrani itu, bahkan sekarang berkembang agama Yahudi di Indonesia. Ya, sudah ada punya KTP Yahudi, ya sudah ada. Ya sudah ada agama Yahudi dan sudah berKTP. Nggak tahu, karena itu belum diundangkan kan.
agama Yahudi di Indonesia belum ada, tapi ada yang punya KTP agama Yahudi. Terutama di daerah Tomohon. Nah, dia Sulawesi Utara ada KTP Yahudi itu. Jadi dipakai untuk identitas dia. Nah, ini semua tergantung apa? Political will dari siapa? Dari government. Kalau dia mau baik, tentu hal-hal yang kecil itu dibenahi, ya. Haram, halal, kemudian hal yang jadi PS sarang, jadi permusuhan, konflik itu dibenahi, itu hal yang hidup berdasar. Sudah Undang-Undang Pancasila, sila ke-4 ke-5 dan juga pasal 33, ya, bahwa semua yang ada di bumi ini Indonesia bukan milik orang-orang yang yang memperkaya diri sendiri untuk mengadakan semacam kristenisasi dan yahudinisasi. Itu kan cara terjadi di Indonesia ini. Kalau apa tidak kita bisanya ya berdoa dan berusaha membentengi iman kita, keluarga kita, masyarakat kita seperti hari ini kita bentengi agar tidak terpengaruh oleh pajak-pajak yang tidak benar. Itu paling yang kita lakukan. Karena langsung di buku banyak ya, gimana? Kita nggak bisa apa-apa. Kalau nanti keras nanti kita diculik awal juga, dialahkan ya. Itu ya. Kemudian yang kedua LGBT, termasuk LGBT pun kita sama tidak bisa buat apa-apa, itu terjadi keburukan yang ada di kita. Tapi kita berdiri suara kita dan suara kita, keluarga kita, tetangga kita yang Islam itu tidak terpengaruh. Itu yang utama. Ya. Ya, betul. Kemudian yang terakhir, maaf jika saya menjawab dari jamaah online, dia bertanya-tanya tentang thariqah, mahzab dan manhaj. Maka saya sampaikan, mungkin hadir di online ya, dari Gerobokan. Thariqah, saya berikut thariqah Pak Yai, terus gimana? Apakah saya ikut thariqah? Nah, thariqah itu diawali dengan syariat, thariqah, hakikat, kemudian makrifat. Itu tingkatannya. Semua itu adalah ajaran-ajaran kaum sufi, ya, kaum sufi, dan tidak benar karena agama Islam. Saya juga sekarang karena ikut pengajian NU, Muhammadiyah, Salafi, MTA atau apa? Majelis ya. Saya kadang-kadang di masjid kami ini juga kalau nggak ada imam saya suruh imami, karena jamaahnya banyak NU, saya pakai kunut, bolehkah? Boleh. Boleh. Kunut boleh, silakan. Mau ikut thariqah boleh, enggak pun tidak apa-apa, enggak ada apa-apa ya. Itu ya Pak Kiman, ya Pak Jus Kiman. Dan juga manhaj atau mazhab itu. Kalau mazhab itu berarti istihad, ya. Istihad ada 4 besar: Syafi'i, Hanafi, Maliki, satu lagi Hambali. Mau pakai yang mana silahkan. Mau campur-campur silahkan. Yang penting pokoknya jangan tidak bertauhid pada Allah dan tidak bernabi Muhammad ya. Maksudnya sebagai semua boleh, karena itu berlaku manhaj. Manhaj itu adalah fikihnya, manhaj adalah jalan yang ditempuh, ya. Manhajnya Salafi, manhajnya NU, manhajnya Muhammadiyah, silakan apa. Semua di sini semua ada NU, ada Muhammadiyah, ada Tabligh. Merdeka, bebas. Kita Quran dan hadis ya, nggak ada beda-bedanya. Masalah mazhabnya silahkan. Mau pakai Maliki, Hanafi, Syafi'i silahkan ya. Begitu kira. Ini ada ketua BCM Muhammadiyah, ini ada sekretaris BCMU kecamatan. Terus kita sama-sama Quran, Ka'bah, ya, Muhammad Nabinya, ya. Nanti kalau itu tanya gimana?
Man Rabbuka, nggak ada, jawabannya sama. Tuhan Allah serta Allah yang Esa. Ya, Man Dinuka, apa kamu Islam? Ma Imamuka, siapa imammu Quran? Ma Kibatuka, Mekah, nggak adanya. Ibad kiblatnya saya di mana tuh? Masa yang di Iran kan orangnya tuh? Hah? Iran itu yang dipakai untuk sang itu haji itu ada di Iran juga. Kalau Syiah, Karbala itu, ya. Kalau orang Syiah kan haji Syiahnya di Karbala sana. Tapi kemarin satu terbang isi orang Iran, mazhabnya Hanafi, dia juga syarat untuk berhaji. Ya itu kan saudara kita juga. Dan itu mohon maaf karena yang tahun 12-an tapi tidak perlu lagi buka depan selingan. Ustaz Mustawai nggak hadir, nanti Mas Ketaris, Mas Latif, saya tahu ya. Kalau nggak ada ibu saya siap materinya apa nanti kita dikirimi, diberitahu agar kita buatkan slide-nya untuk yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Subuh Istiqomah Ungaran Barat yang dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barusan kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Umar Asidik. Maka kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk sampaikan dan kita dakwakan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa di para majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.